Aksi saling dorong dan berdesak-desakan ini terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto berebut saling mendahului untuk mendapatkan nomor urut KTP elektronik. Meski berkali-kali ditertibkan petugas, warga tetap saling dorong untuk dapat nomor antrean. Ratusan warga ini antre sejak pukul 5 pagi tadi. Membludaknya pengurus KTP elektronik kali ini karena adanya surat pemberitahuan dari KPU terkait pemilihan Bupati Kabupaten Mojokerto. Dalam surat tersebut, warga pemilih pemula yang namanya masuk daftar pemilih tetap agar segera membuat KTP elektronik. KTP elektronik nantinya digunakan untuk mencoblos pada Pilkada 9 Desember mendatang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Baleho Habib, itu perintah saya. Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Kerakyatan Anti Makar menggelar aksi di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat. Mereka menolak kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar yang melanggar protokol kesehatan. Aksi serupa juga digelar Front Pembela Bangsa di depan Balai Kota Bandung. Pendemo membakar baliho Rizik Syihab dan menolak keras kedatangan imam besar FPI di Jawa Barat. Sebelumnya, usai mengikuti apel siaga di kawasan Monas, prajurit TNI berpatroli ke sejumlah titik di ibu kota untuk menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Penurunan baliho ini atas perintah langsung dari Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung memastikan operasi penurunan baliho Rizik akan terus berlanjut hingga seluruh baliho hilang dari jalanan ibu kota. Ada barbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu, ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Pangdam Jaya dengan tegas menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengkritisi langkah TNI yang menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam yang dianggap sudah melukai hati umat Islam secara garis besar. Menurunkan baliho Habib Rizik bukan saja berurusan dengan FPI, berurusan dengan para pecinta Habib Rizik, baik yang resmi melalui ormas yang dinaungi atau Habib Rizik yang menjadi imam besar di antara ormas adalah menurunkan baleho Habib Rizik. Tentunya adalah melukai hati umat Islam secara garis besar, secara lebih banyak umat Islam mencintai Habib Rizik Syihab. Karena belum. Novel Bamukmin juga menilai dengan menurunkan baliho dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penjaga pertahanan negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrian warga untuk mengurus KTP elektronik di kantor Disduk Capil Mojokerto berlangsung ricuh. Aparat gabungan TNI Polri membubarkan konferensi pers PA 212 Jawa Tengah. Mantan penggawa Timnas Indonesia Ricky Jacob dimakamkan di Tanah Kusir.
Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pemakaman mantan penggawa Timnas Indonesia era 80-an, Ricky Jacob, di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Ricky Jacob meninggal dunia karena serangan jantung saat bermain bola di salah satu lapangan bola di Gelora Bung Karno. Keluarga dan sejumlah kerabat mengantarkan jenazah Ricky Jacob ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Ricky Jacob sebelumnya disemayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji, Bintaro, Tangerang Selatan. Ricky Jacob tutup usia pada Sabtu pagi. Ricky menghembuskan nafas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ricky terkena serangan jantung usai mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama pemain asal Medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional dan Internasional ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Ricky Jacob meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana sebenarnya sosok legenda sepak bola Indonesia Ricky Jacob di mata rekannya? Sudah bergabung bersama kami Irianto Hasan yang merupakan sahabat almarhum. Selamat sore Mas Irianto. Selamat sore Mbak. Baik Mas Irianto, kami turut berduka cita atas kepergian Mas Ricky. Sebelumnya kami ingin menanyakan apakah Mas Ricky ini sudah lama memiliki riwayat penyakit jantung atau baru saat ini Anda ketahui sebagai seorang sahabat? Setahu saya sih dia tuh orangnya orang nggak pernah sakit ya, nggak pernah ngeluh ya sehat-sehat lah ya, namanya orang olahraga ya, namanya olahraga ya, sehat pasti. Saat belakangan ini apakah memang beliau selalu melakukan rutinitas seperti biasa, misalnya melatih anak-anak atau juga berkumpul bersama keluarga, Pak? Kalau masih ngelatih sih pasti masih ngelatih anak-anak ya, masih. Tapi tadi mungkin ya kondisi tadinya kurang fit, saya juga nggak tahu. Fit ya. Baik, berarti belum diketahui apakah ada faktor kelelahan di balik serangan jantung ini? Mungkin bisa dikatakan iya, ya. Mungkin ya karena usia ya. Usia tadi itu kadang-kadang nggak bisa kita bilang juga ya. Karena udah 57 tahun sebenarnya nggak bisa dipaksakan kali. Karena lari itu berpacu dengan hubungan dengan jantung ya. Tapi berdasarkan informasi dari pihak keluarga, tidak ada penyakit lain selain jantung? Nah, kalau saya bilang sih nggak ada ya, nggak ada. Sakit-sakit biasa ya, pusing-pusing ya pastilah ya. Terakhir, adakah beliau mengatakan atau juga berkonsultasi kepada pihak dokter mengenai kondisi badannya, Pak Irianto? Saya itu kurang tahu ya, karena saya belum pernah ketemu ya, udah lama nggak ketemu ya. Lalu bisa diceritakan bagaimana momen-momen yang tidak bisa Anda lupakan bersama almarhum? Wah, kalau masalah ya nggak bisa lupakan, kenangan saya tuh banyak ya. Waktu masih kanak-kanak remaja ya, saya kan tinggal di rumah dia, itu tidur di rumah dia. Jadi rumah saya itu sebelah-sebelahan, tapi saya tidur di rumah dia. Apa sifat almarhum yang tidak bisa Anda lupakan? Orangnya periang, sok ketawa. Baik, lalu bagaimana, apakah dari kecil memang almarhum ini suka bermain bola, lalu bagaimana, apakah ada perubahan sifat ketika beliau ini populer di tahun 80-an, Pak Irianto? Kalau menurut saya dia tuh biasa-biasa aja, nggak meninggi, datar aja sama saya tuh. Dia bahkan dia sosialnya tinggi banget loh.
sosialnya tinggi banget. Sama teman ataupun sama orang nggak kenal aja baik dia, cukup baik dan dia peduli. Apa pesan atau mungkin percakapan bersama almarhum yang sangat melekat di benak Anda, Pak? Kalau sangat melekat itu kalau dia tuh sering, kalau dulu tuh kan kalau pulang si sukanya makan martabak telur, namanya martabak telur itu bikinan Bang Ali namanya. Bang Ali itu dulu tuh masih kecil itu nggak terlupakan nama saya itu. Kalau terakhir kali apa yang Anda perbincangkan dengan almarhum sebelum almarhum dipanggil Tuhan Yang Maha Esa? Ya, namanya usia ya, namanya kita udah usia dia ya, saya nggak bisa mengatakan lebih banyak lagi ya, karena saya kalau terlalu banyak ngomong sama dia saya terharu, nggak sanggup saya ngomong lagi. Baik, sebagai seorang sahabat, apakah Anda mengetahui mungkin mimpi Mas Riki yang belum sempat terrealisasikan? Yang belum saya sempat terrealisasikan itu membalas budi saya kepada dia. Itu yang belum saya bisa membalasnya. Ya. Apa yang almarhum lakukan kepada Anda sehingga Anda mengatakan seperti itu, Mas Irianto? Kayak itulah. Kalau saya bilang mengatakan seperti itu karena saya makan di rumah dia, tidur ya kan, dibawa jalan-jalan, apapun dia beliin sama saya itu. Kalau mimpi dari Mas Riki sendiri almarhum yang belum tersampaikan apa, Mas? Mungkin almarhum punya cita-cita yang tertunda mungkin? Ya kalau saya untuk mimpi sama dia itu belum ada ya, belum ada. Baik, lalu belum pernah saya memimpikan dia itu, belum ada. Oke, kayaknya 1 minggu yang lalu saya ada mimpi loh Mbak. Ya, mimpi itu? Saya itu pulang ke Medan ya, saya ketemu sama dia itu ya, ketemu sama dia di Medan itu ya. Tapi tidak ngobrol, tapi dia tidak ngobrol sama saya. Nah, itu aja. Berarti Pak Irianto ini datang ke rumah duka pada hari ini memang atau sebelumnya sudah sempat akan mau bertemu karena mimpi itu tadi, terus kangen mungkin mau ngobrol gitu Pak Irianto? Tadi itu namanya sebenarnya petanda, tapi saya nggak gitu tahu ya. Rupanya tadi dapat kabar dari istri saya, suruh lihat di WA grup Kampung Kubur ya kan, rupanya saya bilang kenapa Riki meninggal, tanya emang. Itu saya lihat wah, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lihat, makanya saya izin di kerjaan ya, saya bawa lah istri saya kemari, tapi sudah dibawa ke dibumiin kuburan. Baik Pak Irianto, lalu bagaimana Anda melihat kiprah sahabat Anda dalam dunia persepak bolaan, Pak? Dia memang waktu awal dari Medan aja, PSMS Medan, Medan Suratin Cup itu melejit lah, naik luar biasa itu. Apalagi di pertama awal tuh di Arseto kan, berarti kontrak itu kan, terus naik terus namanya, terus naik luar biasa tuh. Baik, terima kasih Mas Irianto. Kami turut berduka cita, tetap tabah, dan semoga keluarga ditinggalkan juga tetap tabah. Terima kasih. Pemirsa, Ricky Yaakob adalah striker legendaris Indonesia yang namanya berkibar di pertengahan tahun 80-an. Ricky memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga tahun 1991. Sebelum memiliki striker macam Boas Salosa, Bambang Pamungkas, dan Kurniawan Dwi Yulianto,
tim nasional Indonesia pernah memiliki penyerang handal bernama Ricky Yaakob. Ricky memperkuat timnas sejak akhir tahun 1985 hingga 1991. Selama berseragam merah putih, Ricky turut mempersembahkan medali emas pada ajang SEA Games 1987. Ricky Yaakob dikenal sebagai penyerang yang punya kecepatan dan intuisi tajam di lapangan hijau. Di kompetisi lokal, Ricky menghabiskan sebagian besar karirnya di klub Arseto Solo. Namun dirinya belum pernah mencicipi satupun gelar juara Galatama maupun Liga Indonesia. Selepas Asian Games, popularitas Ricky meroket. Tahun 88, Ricky jadi pemain sepak bola Indonesia pertama yang merumput di Jepang bersama klub Matsushita. Setelah gantung sepatu, Ricky menekuni profesi sebagai pelatih. Ia membuka sekolah sepak bola yang berlokasi di lapangan F Senayan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19, warga ibu kota berolahraga di sekitar Stadion GBK. Agar tetap aman berolahraga saat pandemi, warga diimbau menjalankan protokol kesehatan. Gelora Bung Karno Senayan Jakarta masih menjadi magnet bagi warga untuk berolahraga. Meskipun ada batasan waktu, warga masih antusias berolahraga di sekitar Stadion GBK. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, warga diimbau tetap menjaga jarak, memakai masker dengan benar dan mencuci tangan. Sementara pengelola Stadion GBK menyemprotkan cairan disinfektan untuk menerapkan protokol kesehatan. Pertama sih memang karena itunya luas ya, tempatnya luas, terus juga enak, ketemu bisa bareng-bareng sama teman, jadi kayak titik kumpul juga lah di sini, enak. Ya, suasananya jauh lebih asik, terus juga dibersihin terus kan berkala gitu, jadi tiap hampir 30 menit dibersihin, jadi aman lah. Kenapa? Karena lebih enak aja sih, lebih nggak terlalu rame. Kenapa saya milih hari Sabtu juga dibanding hari Minggu, Sabtu tuh lebih sepi gitu. Udah gitu karena satu disemprot disinfektan, yang kedua ya karena jaraknya juga sama orang-orang nggak terlalu jauh, jadi lebih safety buat kitanya sih. Sejak pandemi COVID-19, antusias warga untuk berolahraga meningkat. Selain untuk mengisi akhir pekan, olahraga juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Petugas gabungan TNI Polri di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah membubarkan konferensi pers Persaudaraan Alumni 212 Jawa Tengah. Pembubaran dilakukan karena tidak ada izin mengadakan kerumunan. Tim gabungan TNI Polri Sukoharjo membubarkan acara konferensi pers Persatuan Alumni 212 Jawa Tengah. Acara dibubarkan karena angka COVID-19 di wilayah Sukoharjo cenderung mengalami peningkatan sehingga kerumunan tidak diizinkan. PA 212 Jawa Tengah menggelar konferensi pers di sebuah rumah makan di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk merespon pencopotan spanduk bergambar Rizik Syihab di sejumlah wilayah. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan PA 212 membacakan surat terbuka untuk Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian Pangdam Jaya. Wakil Sekjen PA 212 menanggapi pernyataan Pangdam Jaya yang mengusulkan minta pembubaran FPI. Novel Bamukmin meminta agar Majen TNI Dudung Abdurrahman dicopot dari jabatannya. Usai mengikuti apel siaga di kawasan Monas, Jakarta, prajurit TNI berpatroli ke sejumlah titik ibu kota, menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Penurunan baliho ini atas perintah langsung dari Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung memastikan operasi penurunan baliho Rizik akan terus berlanjut hingga seluruh baliho Rizik Syihab hilang dari ibu kota. Pangdam Jaya menegaskan bahwa adanya prajurit TNI yang ikut menurunkan baliho Rizik Syihab dan sempat viral di media sosial adalah perintahnya. Pangdam Jaya juga menyatakan menindak tegas siapapun yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta.
Kalau coba-coba mengganggu itu akan saya hajar nanti. Ya, jelas? Apa? Yo, semua prajurit mendukung tuh. Siap kalian ya? Nah. Sementara itu, Wakil Sekjen PA 212 meminta kepada petinggi TNI untuk mencopot Maijen TNI Dudung Abdurrahman dari jabatannya sebagai Pangdam Jaya karena meminta pembubaran FPI. Novel Bamukmin beranggapan bahwa pembubaran FPI merupakan kewenangan Kemendagri. Banyak sekarang yang kita melihat bukan tupoksinya. Yang pertama kita melihat menurunkan baleho itu bukan tupoksinya. Kemudian juga yang kedua membubarkan FPI juga bukan tupoksinya. Karena tupoksi daripada FPI itu adalah urusan Menteri Dalam Negeri. Ada apa TNI membuat politik? Ada apa TNI yang seharusnya netral menjaga netralitas TNI ini sekarang berpolitik? Beberapa pihak mendorong adanya dialog terkait pencopotan baliho bergambar Rizik Syihab oleh TNI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan tidak akan berkompromi terhadap upaya pelanggaran protokol kesehatan. Fadil siap menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa terkecuali. Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Polisi Fadil Imran tidak ingin mengulang kesalahan pendahulunya yang dicopot gara-gara tidak menegakkan protokol kesehatan, terutama terkait kerumunan massa. Fadil menegaskan akan menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa kecuali. Oleh sebab itu, berdasarkan data ini, maka siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak dengan tegas. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Ya, jadi tolong teman-teman jangan salah paham. Sebelum heboh kerumunan massa Rizik Syihab, berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak pernah disentuh kepolisian. Mulai dari kegiatan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, demo massa GMBI di depan gedung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta Pusat, penggerahan massa ormas untuk menolak eksekusi lahan di Cakung, Jakarta Timur, hingga demo yang dilakukan pendukung artis Nikita Mirzani di Bundaran HI. Tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa 8 jam oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kerumunan massa acara Rizik Syihab di Megamendung, Bogor. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dipanggil polisi akibat kerumunan di Petamburan. Setelah 8 jam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rampung diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kerumunan massa dalam kegiatan Rizik Syihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ridwan Kamil menegaskan Pemprov Jawa Barat tidak pernah memberikan izin atas penyelenggaraan acara karena sanksi tegas akan diberikan pada Pemkab Bogor dan panitia acara. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, ya, permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor. 13 November lalu, massa FPI yang menyambut kedatangan Rizik Syihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat meresahkan masyarakat. Selain abai akan protokol kesehatan, kerumunan massa juga dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Kerumunan massa simpatisan pimpinan FPI Rizik Syihab menjadi pusaran yang menyeret sejumlah pejabat dan kepala daerah diperiksa polisi. Bahkan sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda dan Kapolres terkait kerumunan di wilayah mereka.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kepala daerah pertama yang terseret pusaran kerumunan simpatisan Rizik Syihab. Anies diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Anies ditanyai 33 pertanyaan oleh penyidik. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Riza berhalangan hadir karena ada agenda Pemprov DKI Jakarta dan dijadwalkan kembali pada Senin mendatang. Bupati Bogor Adi Yasin dipanggil Polda Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi berkaitan acara di Mega Bendung Bogor, Jawa Barat. Namun Adi tak dapat memenuhi panggilan polisi karena terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak tiba di tanah air, kegiatan pimpinan FPI Rizik Syihab selalu mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar. Selain abai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, dan kenakan masker, kerumunan juga bisa menjadi klaster baru penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Informasinya usai jeda, pemirsa tetap bersama kami.